selamat berjumpa kembali di Sobat Bunda Indonesia. Di kesempatan kali ini kita mau nge-review satu SSC terbaru dari Kademi. Jadi, yang saya bawa ini adalah SSC terbarunya dari brand Kademi. Ini adalah SSC Levana namanya. Levana ini ya untuk saat ini adalah SSC pertama di Indonesia yang memakai kain yang elastis. Jadi, kain untuk Levana ini dia bisa melar seperti ini satu arah. Dan sepertinya belum ada SSC lain di Indonesia yang memakai bahan elastis seperti ini. Jadi Levana ini dibuat dari kain katun, tapi katunnya itu ditenun dengan penambahan 2% elastan, sehingga menghasilkan kain yang elastis, bisa melar seperti ini, tapi hanya melar satu arah ke atas dan bawah, ya nggak bisa melar ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk ke kanan dan ke kiri dia nggak bisa melar, tapi kalau kita tarik ke atas bawah dia bisa melar seperti ini. Tapi untuk kain katun yang ada di Levana ini bukan seperti kain elastis pada kaos yang kayak saya pakai ini ya. Jadi kalau kaos itu kan melar ke segala arah. Kalau untuk Levana ini dia hanya melar satu arah atas bawah aja, karena memang untuk kain katun ini cara pengerjaannya kan ditenun ya. Kalau untuk kaos begini biasanya kan prosesnya dirajut. Jadi itulah perbedaannya kenapa untuk kainnya si Levana ini dia hanya bisa melar satu arah. Dan ini akan membuat posisi anak bisa lebih nemplok gitu, lebih mendekap erat ke kita. Oke, langsung aja kita review gimana sih untuk gendongan Levana ini. Dia fiturnya apa aja, terus untuk posisi gendongnya apa aja. Untuk yang pertama, kita mau bahas dulu dari fiturnya. Oke, kita mulai dulu dari bagian waistpadnya. Untuk bagian waistpad dari Levana ini, dia itu bentuknya datar, tapi nggak terlalu lebar. Jadi ini mirip-mirip waistpad pada gendongan jenis Medai. Sebentar, saya tunjukin Medai punya saya. Ini saya ada Medai in the Nest. Ini, saya ada Medai in the Nest. Bisa kalian lihat Medai ini untuk waistpadnya juga sama. Bentuknya datar, empuk, tapi tidak melebar. Sama juga untuk Levana ini mirip pada Medai karena memang inspirasi diciptakannya Levana ini adalah terinspirasi dari gendongan jenis Medai. Jadi untuk waistpadnya sendiri dia empuk banget. Busanya beda sama busa yang dipakai untuk Ultimo sama Light Carrier itu, dia lebih empuk. Kalau saya ngerasainnya tuh lebih empuk, terus dia nggak melebar dan bentuknya hanya datar gitu. Enak pokoknya nih kalau dipegang gini. Terus setelah itu di bagian waistpadnya ada kantong dengan resleting seperti ini. Ini bisa digunakan untuk menaruh benda kecil ataupun menaruh hoodie atau tutup kepala kalau lagi nggak kepakai. Nah ini bisa ditutup dengan resleting. Terus kita naik ke ini untuk yang beda banget dari Levana, Light Carrier dan juga Ultimo adalah di bagian sini nih. Dia untuk setting body panelnya dia nggak menggunakan velcro atau ketekan kayak di Ultimo, tapi dia pakainya tali serut seperti ini. Nah ini tali serut yang di ujungnya tuh ada stoppernya seperti ini. Jadi kalau untuk mengecilkan body panel yang ada di bawah sini, kita cukup tarik seperti ini, kita kencangkan, dan ini ditali satu kali seperti ini. Nah, seperti ini untuk dikecilkan body panelnya. Semoga kelihatan ya, kayak gini nih. Terus untuk pengatur tinggi panel di sini, ini dia juga pakai serutan juga dengan adanya stopper juga sama seperti ini. Kanan dan kiri sama. Nih, kanan kiri ada semua serutannya. Terus juga kalau kalian sudah lihat review saya tentang Kademi Ultimo, dia kan di bagian atas di sini dia ada karet elastik untuk mengatur ini di bagian atas supaya agak mengkerut, supaya kalau bayi yang kecil yang masih newborn itu bisa tertopang dengan baik kepalanya. Kalau ini dia memakai sama juga tali serut. Jadi untuk keempat sisinya, bawah, kanan kiri dan juga atas, untuk si Levana ini full dengan serutan. Terus untuk shoulder pads-nya sendiri, saya juga suka banget nih. Dia nggak terlalu lebar, tapi empuk banget. Keempukannya sama nih. Shoulder pad sama waist pad-nya ini empuknya sama dan ada jahitan-jahitannya juga seperti ini. Ini mirip juga pada Medai ya, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu memang Levana ini inspirasinya adalah dari gendongan jenis Medai. Yang tadi Medai the Nest yang punya saya itu juga dia pakainya sama juga. Waistpadnya datar seperti ini, kecil dan datar. Terus nih mirip kan nih ya.
Mirip banget antara Levana shoulder pads-nya dengan Medai yang saya miliki. Bedanya cuman Medai ini ada yang bagian kain yang bisa disebar lagi. Terus nih, Medai punya saya yang The Nest ini atas, kanan, kiri, dan juga bawah juga full pakai tali serut. Jadi memang Levana ini mirip banget kalau kayak kita pakai Medai, hanya bedanya ini pakai buckle atau pakai ceklekan. Kalau Medai kan kita perlu nali-nali gitu ya, nggak ada buckle-nya sama sekali. Nah, tadi penjelasan soal shoulder pad udah, sekarang ini yang paling beda dari Ultimo, Light dan juga Levana adalah di sini. Bagian bawah ketiak ini ada sambungan kain lagi dan ini ada dalamnya ada busanya empuk. Jadi, ini nyambungnya bukan di pojokan body panel tapi masih agak ke dalam seperti ini. Jadi ini, dengan adanya penambahan ini diharapkan tangan anak bisa leluasa keluar, tapi juga enggak terhambat sama adanya tali ini. Biasanya kan begini ya, saya praktikin dulu. Biasanya kan begini, ini tangan anak mau keluar tuh susah karena ada shoulder straps-nya ini. Jadi dengan adanya penambahan ini, tangan anak bisa lebih nyaman pada saat keluar dari gendongan. Terus untuk ibu yang berbadan besar, biasanya ini tali straps ini kalau dikencengin dia akan agak ada rasa nggak nyaman di sekitaran ketiak. Dengan adanya penambahan ini sekitar ketiak ibu bisa lebih nyaman. Terus untuk klaim dari produsennya, dari Cradle Me sendiri itu merekomendasikan Levana ini dipakai mulai dari bayi 3 kilo sampai 17 kilo atau sekitar 2 tahunan. Nah, jadi karena memang Levana ini bahannya katun yang ditambahkan dengan elastan sehingga menghasilkan kain yang elastis seperti ini. Jadi memang untuk beban yang ditopang oleh si kain ini tidak bisa sekuat kayak bahan kanvas pada Ultimo. Kemudian di bagian body panel bawah kalian bisa menemukan ada padding paha, yaitu dia itu ada busa di sini di kanan kiri ini. Ini gunanya supaya paha anak itu nggak terlalu tertekan sama kain langsung, jadi ada tambahan kenyamanan untuk paha anak. Kalau kalian beli Levana, kalian udah dapat hoodie atau tutup kepala dan ini cukup lebar. Tapi untuk tutup kepala di Levana ini hanya 1 lapis ya. Kalau gendongannya ini kan dia 2 lapis. Jadi luar dan dalam dia motifnya sama semua seperti ini. Tapi kalau untuk hoodie-nya dia hanya selapis seperti ini. Ini bagian luarnya, terus ini bagian dalamnya seperti ini nih. Nah, seperti ini selapis dan sama juga bahannya nih elastis seperti ini. Terus dipasangnya di mana? Dipasangnya di sini. Ini ada kancingnya. Kita taruh aja di sini, pasang. Sama juga yang sebelah sini dipasang. Dan di pojokan sini ada buckle-nya untuk dipasangkan di sini. Nah, ini dia udah kepasang. Jadi hoodie-nya si Levana ini cukup lebar seperti ini. Kalau kiranya terlalu lebar untuk bayi kecil, kalian bisa serut aja. Jadi ini tuh bisa diserut seperti ini. Nih. Bisa diserut seperti ini. Kalau kepanjangan tinggal tali yang di sini tarik aja. Nah, jadi deh, jadi lebih pendek sekarang. Kalau hoodie-nya lagi gak kepake kayak gini, daripada hilang atau kalian lupa naruhnya di mana, lebih baik kalian masukin aja ke sini. Kantong yang ada di waistband-nya tadi masukin ke sini, kancingin dan aman deh. Terus kalian juga bakalan dapet tithing pad ini. Nah, ini dia, ini namanya tithing pad. Gunanya untuk melapisi bahu gendongan di sini. Jadi ditaruhnya di sini ya. Ini gunanya untuk melapisi bahu gendongan supaya misalkan anak kita itu gigit-gigit kain gendongan ataupun jilat-jilat kain gendongan gitu, itu liurnya nggak langsung nempel ke bahu gendongan, tapi nempelnya ke sini. Ini bahannya aman kok, untuk kena bayi itu aman. Terus ini dalamnya tuh ada kayak lapisannya gitu, ada agak empuk-empuk seperti itu. Untuk gendongan Levana ini, tithing pad-nya sudah semotif sama gendongannya. Karena yang dulu-dulu untuk gendongan Ultimo, yang versi-versi lama, itu tithing pad-nya warnanya putih polos dan beberapa ada yang putih, ada motifnya Cradle Me seperti itu. Oke, sekarang kita bahas dimensi dari gendongan Levana ini. Karena banyak yang nanya, aduh beratku sekian, terus tinggiku sekian, aku kurus banget nih, bisa nggak ya pakai Levana? Jadi, untuk Levana ini, dia kalau udah dipasang seperti ini waistband-nya, saya buka dulu ya. Nah ini, untuk yang saat ini saya miliki, ini waistband-nya panjang dari kain sebelah sini
sampai kain sebelah sini ini adalah 69 cm. Kemudian kalau dipasang seperti ini ada tambahan sekitar 6 cm, jadi lingkar totalnya kalau setting terkecil seperti ini sekitar 75 cm. Nah, terus untuk yang waist pad settingan terbesar, jadi ini pol mentok saya pasang di pojokan seperti ini, kelihatan nggak? Nah, semoga kelihatan ya, saya pakai kerudung hitam soalnya. Ini adalah saya ukur, ini saya tambahkan dengan talinya ini, waist pad saya tambahkan dengan talinya, saya jumlahkan, ini totalnya adalah 147 cm. Kemudian untuk bodi panel bawahnya, kalau udah diserut paling kecil seperti ini, saya ukur kemarin itu paling kecil adalah 20 cm. Terus kalau dilebarkan seperti ini paling besar adalah sekitar 40 sampai 41 cm. Itu berdasarkan gendongan yang saya punya ini, saya ukur langsung ya. Terus untuk tinggi bodi panelnya saya ukur dari sebelah sini, dari awalan bodi panel sini sampai di atas ini. Saya ukur kemarin sekitar 41 sampai 42 cm. Nah, untuk angka-angka yang saya sebutkan tadi, untuk lingkar terkecil, lingkar terbesarnya waist pad dan lain sebagainya, itu langsung saya ukur dari gendongan yang saya miliki ya. Jadi bukan berdasarkan yang tertera di keterangan produsen, tapi ini memang langsung saya ukur. Saya pengen tahu untuk benda realnya itu sebesar apa dan nanti gimana reviewnya untuk dipakai di badan saya ataupun di badannya suami saya. Terus Levana ini untuk posisi gendongnya nih sekarang. Posisi gendongnya ini bisa dipakai untuk 3 posisi gendong aja, yaitu untuk gendong menghadap ibu, terus kemudian gendong samping atau pekeh di samping sini di pinggang. Biasanya dilakukan kalau bayi udah mulai tegak dan kuat leher sama kepalanya, dia bisa noleh kanan kiri tanpa oglek-oglek gitu kepalanya. Terus juga sama gendong belakang. Kalau gendong belakang itu sebaiknya kalau anak udah bisa duduk mandiri. Levana ini nggak bisa untuk hadap luar ya. Sekali lagi saya sebutin kalau ini tidak bisa untuk hadap luar. Soalnya banyak juga yang nanyain apakah Levana ini bisa untuk hadap luar apa enggak. Terus ada juga yang nanya kalau beli Levana itu dapatnya apa aja. Jadi Levana ini dia dibungkus pakai box seperti ini. Ada boxnya seperti ini. Terus nanti kalian juga bakalan dapat ini pouch atau kantong penyimpanannya. Terus juga dapat buku panduannya. Jangan lupa sebelum pakai gendongan untuk pertama kalinya, saya sarankan untuk selalu membaca buku panduan dari produsen dengan cermat dan teliti. Terus tentu aja kita dapat gendongannya. Dan gendongannya ini sudah free teething pad sepasang kanan dan kiri seperti ini. Terus juga dapat hoodie atau tutup kepala. Terus Levana ini harganya berapa sih? Jadi Levana ini harganya adalah Rp330.000. Jadi ini masih di atasnya sedikit light carrier tapi di bawahnya Ultimo. Ini cocok banget buat kalian yang pengen cari gendongan adjustable, SSC adjustable atau yang bisa dipakai dari bayi kecil dari brand Cadelmi. Tapi cuman bisa sampai 2 tahunan aja. Ini versi ekonomisnya dari Ultimo. Sayangnya ini nggak bisa untuk hadap luar karena nggak ada hip seatnya ya. Oke, sekarang saya mau tunjukin ke kalian pada saat saya dan suami saya mencoba Levana ini untuk menggendong anak saya dan juga menggendong boneka atau demo doll khusus untuk praktik menggendong. Jadi suami saya itu pada saat ini tingginya 165 cm dengan beratnya itu sekitar 49 kg. Dan lingkar pinggang suami saya ini tergolong kecil, yaitu 65 cm. Terus saya sendiri saat ini saya tingginya 146 cm sampai 148 cm. Terus berat saya saat ini sekitaran 42 sampai 43 kg dan lingkar pinggang saya sekitaran 75 sampai 80. Nah, terus untuk yang digendong adalah anak saya itu tingginya 90 cm dan beratnya itu sekitar 12,8 atau 13 kg gitu. Untuk boneka demo doll yang saya pakai itu tingginya 55 cm dan beratnya 3,5 kg. Nah, ini dia pada saat ayah menggendong anak kami. Jadi menurut ayah gendongan ini nyaman, ringan banget pas dipakainya. Kemudian meskipun sebenarnya lingkar pinggang ayah itu kecil, lebih kecil dari lingkar terkecil waist pad dan memang ada sedikit menukik tapi tidak membuat area sekitar pinggang ayah menjadi pegal karena memang waist padnya empuk. Dan ayah juga suka banget untuk bagian shoulder pads-nya karena empuk banget. Dan video ini adalah saat ayah menggendong boneka demo doll. Kata ayah kayak lagi nggak gendong boneka gitu.
saking entengnya ya. Terus untuk masalah waistpad sama sekali tidak menungki karena memang berat bonekanya baru 3,5 kilo. Tapi di sini ayah menemukan ada agak sedikit longgar di sekitar punggung boneka, tapi ini nggak terlalu mengganggu sih karena memang bisa diakali agak dirapikan. Dan ini adalah video pada saat saya menggendong anak saya. Jadi memang saya ini adalah tergolong torsonya atau badan bagian atasnya itu pendek. Jadi untuk menggendong anak saya yang udah toddler atau udah masuk balita, ini memang sudah menghalangi pandangan saya. Lebih cocoknya sih memang gendong belakang ya, tapi saya pengen nyoba gendong hadap ke ibu. Yang saya rasakan sih oke-oke aja, nyaman, waistpadnya juga nyaman, pundak saya juga nyaman banget, dan beneran ini gendongannya enteng banget. Nah, ini adalah video pada saat saya menggendong demo doll. Memang kerasa banget, enteng banget, apalagi yang digendong adalah demo doll dengan berat 3,5 kg. Jadi masih kerasa enteng ya, dan juga memang gendongannya sendiri itu enteng banget. Saya nggak merasa ada ganjalan sama sekali di pinggang, di perut, ataupun di bagian pundak saya. Nah, tapi karena torso saya itu tergolong pendek, tapi juga badan atas tubuh saya kecil alias tipis. Nah, saya untuk menggendong demo doll ini, saya harus mengencangkan shoulder strap sampai mentok seperti ini, baru mendapatkan rasa yang lebih nyaman, rasa yang lebih memeluk untuk anak. Nah itu sih, itu karena memang postur tubuh saya kecil dan kurus ya. Tapi secara umum saya seneng banget gendong demo doll ini pakai Levana karena kerasa enteng banget, nggak kerasa kayak gendong. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan mengenai gendongan Levana ini. Jadi, menurut saya ini gendongan yang nyaman banget karena dia kainnya kan elastis ya. Jadi bisa lebih memeluk ketika dipakai gendong bayi. Nah, terus untuk shoulder pads-nya dan juga waist pad-nya ini empuk banget. Ini memang dibuat mirip-mirip seperti gendongan Mehdai, jadi memang lebih empuk nantinya. Cuma nih, untuk bagian talinya, untuk saat ini yang saya miliki, ini kan dia sebenarnya ada stoppernya ya, stoppernya ini kalau ditarik seperti ini, dia kalau nggak ditali dia masih bisa lepas sendiri seperti ini. Nah, jadi untuk solusinya adalah ketika sudah kita kecilkan, kita harus tali dulu seperti ini supaya nggak lepas, nggak lari-lari kemana gitu talinya. Terus untuk menggendong newborn banget itu perlu trik khusus ya untuk merapikan body panel atas, terutama untuk yang sekitar punggung bayinya supaya nggak terlalu kendor. Secara keseluruhan, feel dari Levana ini nyaman banget di saya dan suami saya, tapi mungkin karena postur tubuh kami itu tipis ya atau kurus gitu, itu memang ada sedikit perubahan rasa yang kami rasakan gitu. Cuman ini nggak berpengaruh besar sih karena masih tertolong adanya waist pad dan juga shoulder pads Levana yang empuk banget. Oke, sekian dulu review lengkap mengenai gendongan terbaru dari Kademi. Semoga kalian suka dengan video ini, bisa jadi inspirasi ataupun bisa jadi bayangan lah gitu kalau mau beli Levana. Levana tuh kayak gimana sih gitu. Semoga membantu, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dah.